Kita balik lagi lovers di Magdalene's Mind. Ada Hera Devi dari Magdalene.co dan juga ada Lala. Ada yang nanya Putri ini, sorry. Tadi pertanyaannya Putri itu adalah, gue pengen share pertanyaannya. Oke. Ini yang lagi interview Lala Murdiyat bukan? Betul? Betul. Guilty as charged. Guilty as charged. Betul banget nih. Nah, kita balik lagi. Uganda. Apa yang dilakukan waktu itu lagi di Uganda? Saya menjadi marketing communication specialist. Jadi singkat cerita, VSO itu mereka menempatkan professional volunteer tergantung dari kebutuhan masing-masing local NGO. Waktu itu local NGO di Uganda membutuhkannya marketing communication specialist. Jadi saya ke sana itu melakukan exactly just that. Mendevelop dan mengimplementasikan strategi internal sama eksternal komunikasinya VSO Uganda. Tapi untuk bidang apa sih? Poverty kah atau? VSO-nya sendiri itu program mereka di Uganda worldwide ya. Mereka sebenarnya ada 5. Ada health, livelihood, government advocacy, education, satu lagi engagement sih sebenarnya. Nah, yang kalau di Uganda itu health, livelihood sama education yang mereka kencang dengan sedikit intervention untuk interaction, untuk capacity building untuk advocacy, engagement. Guanya sendiri itu berada membantu mereka tidak untuk spesifik program, tetapi menjadi supporting staff for the office VSO Uganda. Jadi program masing-masing program butuh apa, nah itu juga memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Kalau gak ada deh, literally. Nah, yang lo dapat apa waktu lagi di Uganda? Ekspektasi dulu mungkin ya ketika sebelum ke sana itu kan betul. Bayangannya kalau what's good about VSO itu sebelum kita pergi proses inisiasinya kan lama. Jadi mereka kasih kita video to set the expectation dari living conditions karena masing-masing negara itu bisa berbeda. Juga ngasih tahu what to expect pada saat kita bekerja gitu kan, untuk biar kita tidak terlalu down kalau tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena mereka itu missionnya, VSO itu kan missionnya to fight poverty kan, fighting against poverty. Jadi saya waktu itu bayangannya, wow, will create a lot of impact gitu kan, with whatever small thing I do gitu, very small gitu kan sebenarnya. Ternyata sampai sana ketika tahu bahwa gue tuh akan ditempatkan di kantor, gue sempat merasa agak kayak di Jakarta ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, sudahlah saya coba gitu kan. Jadi ada sedikit rasa kok cuma segini doang gitu awalnya, karena bayangannya I was thinking of creating like this huge impact gitu kan. Well, huge itu relatif ya. Akhirnya ketika aku juga sadar I was really much learning by doing gitu, karena it's not really the technical point of view expect ketika bekerja, tapi there's a lot of human relations di situ kan. Kesabaran itu diuji, kemampuan diplomasi diuji gitu kan. Gua kan berasal dari industri creative agency di Indonesia kan, yang mana semuanya itu sangat dinamis dan sangat cepat dan sangat demanding gitu kan. Jebret gitu. Sampai sana tuh kan agak solo gitu ya, kayak kalau Sri Mulat gitu kan agak lama gitu. Jadi kadang-kadang tuh yang aduh, ini saya sekarang bisa ngapain nih, gue mesti mana gitu. Jadi itu sempat harus konflik batinnya banyak gitu. Tapi ternyata banyak sekali yang saya dapatkan ketika beradaptasi dengan sistem seperti itu gitu. Karena I spend a lot of time knowing people, not just at a superficial level. Gitu. Jadi itu mungkin yang gue dapatkan, human to human. Jadi karena misalkan gini, karena gue tadinya gue merasa I'm gonna be there as a marketing communication person. Yang gue dapatkan ilmu komunikasi secara harafiah. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang mempunyai perbedaan watak, kepribadian, cara bekerja, dan itu kan sebenarnya paling basic. Jadi how to interact dan the art of communication itself. Exactly. Gitu ya. Jadi kamu sendiri yang malah belajar. Saya malah belajar. Gitu kan? Kita banyak loh kejadian seperti itu kan. Maksudnya kita mau volunteer bantu orang, malah kita terbantukan dengan belajar hal yang baru. Gitu. Dan itu sangat humbling experience. Gue setuju. Gitu kan. Apalagi ketika misalkan orang bilang, wah really, thank you for this segala macam. Gua membatin yang bener aja, Jack. Gua yang kebantu di sini, gitu kan. Karena saya jadi mikir perspektif gue in terms of how I used to do things itu jadi berbeda sekarang. Gitu. Kita pengen share beberapa Twitter yang udah masuk juga dari YouLovers di @UFM947 dan mention dan follow @the_Magdalene dengan tanda pagarnya 947mm. Dari Hera, boleh Her? Dari Eva Nurfitriana. Dia bilang sempat nginap 1 minggu di tempat pengungsian
sambil membantu korban banjir untuk membuat masakan dan membersihkan barang yang terendam. Yeay, hebat. Ada 2 nih dia. Okay. Sambil menghibur anak-anak yang sedang dibayangi kesedihan ketika tempat tinggalnya digenangi air banjir. Oke. Hebat. Dev, boleh share lagi, Dev? Ini ada Mon at Athenia 89. Dia juga agak panjang nih. Dia pernah jadi volunteer untuk Appalachian Food Bank di Ohio di Amerika waktu kuliah di sana. Dia jam 4 pagi dijemput bis kampus. Terus satu tim tuh 3 orang tuh masak untuk satu menu. Satu menu tuh untuk 150 porsi. Wow. Masaknya bisa 5 jam, terus servingnya dari jam 10 sampai jam 1 siang, dan masih harus cleaning. Terus habis itu yang itu di-serve untuk orang-orang homeless, mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang udah tua yang ada di daerah situ. Dan dia melakukan itu selama 1 bulan, dia bilang. Bless your heart, you lovers, bless your heart. Ini juga ada B. Pertanyaan, pernahkah you lovers menjadi volunteer? Pernah. Ada pernah di Garuda Organizer, dia pernah juga, ada pernah, katanya juga pernah. Satu lagi atau beberapa lagi siapa nih ya? Ada Lucy Aprianti, pernah jadi relawan peduli banjir di Forum Investor Bekasi, itu pernah juga. Thank you Lucy, udah sharing ke kita juga. Siapa lagi? Herlo mau share siapa? Ada siapa nih? Di Murphy. Oh iya. Hai, selamat malam Eddie Murphy. Long time no hear from you. Sampai sekarang saya volunteer di sebuah yayasan yatim piatu. Seneng banget. Hebat. Sampai sekarang masih hebat. Siapa lagi nih? Ini bagus nih. Dia pernah kepilih dan kampanye untuk hak anak marginal JSA, nggak tahu JSA itu apa, di perkemahan 2 hari 1 malam, seru banget. Tapi bukan relawan kampanye aja, tapi bersama. Oh, oke. Tidur dalam satu tenda, jadi teman bercerita, menemani bermain selama 2 hari penuh. Hal-hal yang kayak gini membuat kita bersyukur lebih gede, iya nggak sih? Iya benar. Asli. Ya, it's one of the ways to make us feel grateful ya tentang hidup kita. Banget simpel. Makanya sebenarnya sesimpel waktu zaman kita SMA dulu, baksos itu sebetulnya intinya kan kesana kan. Bener-bener kita melihat bahwa hey, kita termasuk orang-orang yang beruntung loh gitu, mendapatkan hal-hal yang banyak orang nggak dapatkan gitu. Terus Solo gimana waktu lagi dari Uganda? I think it's the same. That was interesting gitu. Cuma bedanya adalah saya nggak mau romanticize the idea. You know, you're gonna be a changed person once you come back gitu kan. Saya melihat perubahan saya itu malah lebih ke perilaku terhadap kayak hidup sih sebenarnya, perubahan gaya hidup. Jadi misalkan dulu tuh yang kalau orang Jawa bilang sekeh-sekeh, apa itu bahasa Indonesianya? Tunggu, gue cari kamus dulu, kamus. Gir. Ada orang Jawa ada yang bisa kirim Twitter nggak? Ada. Google Translate tuh. Google Translate. Spentrif kali ya. Bahasa Jawa apa bahasa Banyumas? Ini Jawa. Beda soalnya. Bar gitu. Sekarang saya jadi lebih mindful kalau untuk mau lebih tidak sekonsumtif dulu. Pemakaian energi, karena di Uganda itu tempat saya tinggal di Kampala itu lampu mati itu ya kan di Jakarta juga sih, cuma mungkin sedikit lebih sering. Oh itu kayak di Medan sebetulnya. Betul. Sering banget tiap 2 jam. Sama kayak Aceh beberapa waktu lalu kan setelah dari tsunami. Sampai sekarang masih, karena dia disuplai sama Medan kan, Acehnya dibantu. Jadi empati gue gede banget tuh, wah ini kayak di rumah nih gitu. Jadi lebih ke cara hidup sih. Tapi kalau mengenai soulnya, gue tidak melihat perubahan, karena mungkin pas kesana itu gue tidak escape from something. Ada beberapa orang. Jadi itu juga salah satu poin ketika volunteering. Sometimes you volunteer to escape from which I'm not going to judge. Everyone has their own motives kan. Betul. Saya juga sebenarnya escape from routine sih kalau mau jujur gitu kan. Tapi karena saya tidak mempunyai ekspektasi tertentu untuk changing about soul, jadi ya pas pulang itu saya merasa I still am the same person, cuma secara saya merespek kehidupan sehari-hari, berbeda dengan orang, perbedaan watak. Saya tidak sejudgmental dulu. Mungkin itu yang paling. Oh bagus, tidak sejudgmental dulu. Oke, gue ada pertanyaan tapi dijawabnya nanti ya. Pertanyaannya adalah, lo udah ngerasa diri lo berguna nggak? Jangan jawab, nanti tunggu sebentar di Lovers. We'll be right back. UFM 94,7